Jadi hari ini saya mau buat video tugas sekolah, di mana tugas ini tentang menceritakan bagaimana peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi belum itu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Baskara Yugananda, biasa dipanggil Baskara. Saya dari kelas 11 IPS 1 dengan nomor absen 33. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diawali dari menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Menyerahnya Jepang terhadap Sekutu ini terjadi setelah peristiwa pengeboman di kota Nagasaki dan Hiroshima yang berada di Jepang. Pengeboman di Hiroshima terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan di Nagasaki terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat dari peristiwa tersebut diketahui lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Pratima Widodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Mereka dikabari bahwa pasukan Jepang sedang dalam tahap menuju kekalahan atau kehancuran. Pihak Jepang sendiri memberi informasi bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Ketika peristiwa tersebut terjadi, meski disembunyikan oleh pihak Jepang, kabar tetap beredar bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan Sultan Syahrir mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Setelah itu, Syahrir memberitahu kepada Chairil Anwar bahwa Nagasaki telah dibom atom dan juga Jepang telah menerima ultimatum menyerah. Dengan informasi tersebut, para pejuang bawah tanah kemudian bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan menolak untuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Setelah peristiwa tersebut, lalu ada yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945, yang dimana Soekarno, Muhammad Hatta, dan Radiman Widodiningrat kembali ke tanah air telah bertemu Marsikal Terauchi di Vietnam. Ketika itu pihak dari Sultan Syahrir, Syarul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak dan untuk memproklamasikan kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah saja, karena kekuasaan Jepang belum sepenuhnya diambil alih oleh Indonesia. Lalu perbedaan pendapat ini terjadi di antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan golongan tua. Golongan muda pada pihak Sultan Syahrir dan golongan tua pada pihak Soekarno dan Muhammad Hatta. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Nah, jadi pada tanggal 15 Agustus ini para anggota golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan bisa meyakinkan mereka berdua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Lalu peristiwa Rengas Dengklok, selanjutnya terjadilah proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah berhasil menggugah pendirian dari Soekarno dan Muhammad Hatta, gejolak dan desakan dari golongan muda masih terus terjadi dan akhirnya diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda. Rumah beliau dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi benar-benar sangat singkat. Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo selesai, akhirnya tersusunlah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Teks tersebut juga telah disetujui oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda. Perlu juga diketahui bahwa sebelum akhirnya disetujui, teks tersebut mengalami beberapa perubahan. Lalu dengan disaksikan semua pihak yang hadir, Soekarno menandatangani teks proklamasi tersebut. Selanjutnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya, yaitu tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana hari tersebut hari yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan hasil dari perjuangan meraih
kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut. Upacara pembacaan teks proklamasi diadakan di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi rumah Soekarno yang di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu seperti ini ya. Nah, jadi inilah rumah Insinyur Soekarno yang menjadi tempat prosesi berjalannya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah semua berjalan dengan sangat lancar dan dengan beberapa susunan acara yang juga telah dipersiapkan sebelumnya, beberapa diantaranya adalah pengibaran bendera merah putih, yang dimana bendera ini dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati, dan juga sambutan oleh beberapa wali kota yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Jadi itulah peristiwa singkat terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sekian video dari saya, dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.